Saudaraku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangkaian ayat-ayat puasa dari ayat yang ke-183 sampai ayat yang ke-187 atau 188, terselip di dalamnya satu ayat yang berkaitan dengan doa, yaitu ayat yang ke-186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Akhwan fillah, ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk banyak-banyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dan meminta segala hajat dan kebutuhan yang kita inginkan serta keselamatan dunia dan akhirat. Termasuk diantaranya adalah supaya kita diselamatkan dari wabah corona ini. Doa adalah unsur yang sangat penting di dalam kita menginginkan apa yang menjadi kebutuhan kita dan menghindarkan diri kita dari apa-apa yang tidak kita sukai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is safi. Beliau mengatakan, wa kadzalika ad-du'a'u fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil maghdubi. Begitulah doa, sesungguhnya doa itu adalah sebab yang paling kuat dalam rangka untuk menolak sesuatu yang tidak kita suka dan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karena itu, perbanyaklah kita berdoa. Begitulah para nabi dan rasul telah mencontohkan di dalam Al-Quran bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan terhindar dari segala mara bahaya dengan cara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, menerima taubatnya dan menunjukinya, kecuali setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh di atas bahtera setelah beliau berdoa, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Begitu juga setelah beliau berdoa, Rabbana la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api setelah beliau berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan juga Allah memberikan berita gembira berupa seorang anak setelah sekian lama, menurut riwayat berumur 86 tahun, setelah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus setelah dimakan oleh ikan paus selama berhari-hari di dalam kegelapan. Beliau selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah juga memberikan kesehatan dan menghilangkan derita Nabi Ayub setelah beliau berdoa, Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia kepada Nabi Daud dengan mampu membunuh Jalut dan menganugerahi kekuasaan dan hikmah setelah beliau berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman setelah beliau berdoa, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Yahya seorang anak setelah menjadikan istrinya yang sebelumnya mandul
lalu ia bisa mengandung. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dan beliau juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa-doa Rasulullah SAW yang kemudian menjadi kenyataan. Beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain ilaika, bi Umar bin al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari dua lelaki ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Umar bin Khattab sehingga ia masuk Islam dan menjadikan Islam sangat tinggi. Begitu juga doa beliau kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu bit ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia pada agama dan ajarilah ia ta'wil. Sehingga kemudian Ibnu Abbas menjadi orang yang cemerlang di dalam faqih dalam Al-Quran. Dan Allah dan Rasulullah juga berdoa kepada Anas bin Malik agar memberikan keberkahan kepada harta dan anak. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan putri beliau Umainah berkata kepadanya bahwa ketika Hajjaj tiba di Basrah, ada lebih dari 120 keturunan Imam Anas bin Malik yang dimakamkan sebagai korban daripada pembantaian Hajjaj. Dan doa-doa yang lainnya begitu banyak Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga mereka mendapatkan dari apa-apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini agar Allah menerima amal-amal kebaikan kita, menerima sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, dan juga agar kita terhindar dari berbagai mara bahaya, termasuk diantaranya wabah COVID-19 ini, dan mungkin kekurangan harta serta yang lain-lainnya.